warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai dari tadi kita sudah mengisi majlis yang mulia ini dengan penuh keberkahan. Amin. Mulai pagi sudah ada rangkaian acara tahlil, maulid, majlis ta'lim, pembacaan khatmil Quran dan tahlilan sholawat-sholawat. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin. Hajat dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan panjang lebar, tapi sudah cukup yang disampaikan Ustaz Jusman Syarwanto. Masya Allah, saya bangga. Mudah-mudahan Ustaz Wanto, Ustaz Jusman, Ustaz Anton diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, bisa mengemban amanah, menjaga kepercayaan saya khususnya di Hongkong hatta ila yaumil qiyamah. Sebagaimana tadi saya sempat menyampaikan, di akhir acara saya akan memberikan satu ijazah. Urun badan. Kalau kita survei, urun badan. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah Riyadhul Jannah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan juga pengurusnya juga banyak bertanya. Gus, ini bagaimana kalau seandainya maulid, sholawat, urusan yang lain-lain, terkendalanya satu, masalah pendanaan. Gini, dimanapun pasti ujung-ujungnya adalah dana, uang, macam-macam gitu. Masya Allah. Jadi saya sempat mikir, ya nopo gitu. Terus ada 10 teringat daripada perkataan Abah Kula Gus Rahim. Jadi dulu itu Riyadhul Jannah itu awal mulanya pada rutinan Jumat Legi. Sebelum ada kegiatan setiap hari. Setiap hari itu Riyadhul Jannah kurang lebih ada 13 jadwal dalam sehari semalam. 13 tempat. 13 tempat. Terus Lailatul Ijtima, perkumpulan menjadi satu semuanya pada malam Ahad. Dan ketika maulid diadakan safari maulid 40 malam ketika masuk bulan maulid. Kalau di bulan Ramadan kegiatannya adalah safari qiyamul sekaligus safari ziarah sampai di akhir bulan Ramadan. Jadi itu tiap hari. Tapi sebelum adanya itu semuanya awalnya rutinan Jumat Legi. Kalau di luar Jawa Jumat Manis lah. Kalender Jawa, kalender Hijriah itu ada Jumat Manis atau Jumat Legi. Jadi dulu awal mulanya melalui rutinan Jumat Legi. Sampai-sampai Gus Rahim dulu itu ketika ingin mengadakan rutinan Jumat Legi, beliau itu kerepotan. Sedangkan hari Jumat itu sudah acara, pada hari Rabu beliau itu sempat kebingungan. Waduh, ya boy, kata hormat jamaah, gak ono duit, gak ono menyampaikan macam-macam, tidak ada persiapan. Akhirnya Rabu itu aku bingung. Nah, terus Gus Rahim itu secara tiba-tiba mengajak santrinya masuk ke tempat khalwah. Ada masalah dulu Pak Ujian. Terima kasih. Monggo bilang. Jadi saya lagi. Jadi ketika Gus Rahim itu memiliki beban pikiran karena mempersiapkan rutinan Jumat Legi yang tidak ada persiapan. Rabu itu malam ada salah satu santri diajak ke tempat Riyadhah tirakat beliau. Jadi mulai muda Gus Rahim itu ahli tirakat, ahli Riyadhah, sampai-sampai tidak pernah makan nasi. Kalau tiap hari ingin mengenyangkan perutnya, ada salah satu santri nanak nasi di depan pintu kamar tirakatnya Gus Rahim itu,
cukup dikebaskan anginnya saja. Anginnya anak nasi ini lah matun apa? Adarnya, nih kan ada asap-asapnya itu. Lah, kebluk nih, bahasa Kendali kebluk. Oh, kebluk. Makan lah. Jadi di depan pintu tempat tirakatnya Gus Rahim itu kalau pengen beliau kenyang, cukup nasi itu akan ada asapnya, dikipasin saja. Akhirnya dia lumayan kenyang lah, meskipun tidak makan sampai 40 hari, sampai setahun. Jadi mulai muda Gus Rahim ini sudah ahli tirakat, ahli riyadhah. Dan alhamdulillah di kamar beliau tempat tirakat itu Kiai Hamid pernah masuk ke dalam situ, sholat di tempat riyadhah, dan ulama-ulama besar lain juga pernah masuk ke dalam. Kiai Hasyim Mujadi, ketua PBNU pusat, Kiai Hasyim Mujadi almarhum dan lain sebagainya. Jadi dulu itu tempat khalwahnya Gus Rahim ada di rumah kita. Nah setelah itu salah satu santri diajak masuk, terus membaca amalan ini. Jadi ini tujuannya adalah amalannya daripada wirid Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terkenal amalan untuk membayar hutang. Kata hutang ini. Terus kula mikir, jamaah kok sambar mawon iki. Gus kula utangi kathah Gus. Kula badhe ngajakaken RJ niki kok wabot Gus ono danane macam-macam. Jadi akhirnya kula mikir, wah nggih kula jadi teringat amalan yang disampaikan oleh Abah Gus Rahim. Dan ketika itu baca amalan ini, setelah itu besoknya hari Kamis ada beberapa kambing yang datang. Alhamdulillah Jumat lebih bisa terselenggara dengan sukses. Nah itu, jadi baca amalan sekali, baru sekali hari Rabunya itu malam dibaca, Kamisnya ada yang datang ke kambing. Jumat leginya langsung acara. Alhamdulillah, itu langsung mujarab. Padahal baru sekali dibaca. Ini saya diceritani mawon saking Abah Gus Rahim. Jadi amalannya seperti ini para hadirin. Jadi yang tidak bisa nulis, bisa direkam saja. Kalau nggak bisa direkam, bisa ditulis dengan tulisan Latin. Kalau tidak bisa bahasa Arab, kalau bisa bahasa Arab langsung tulis dengan tulisan bahasa Arab. Jadi amalannya adalah membaca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ahnini bifadlika amman siwaka. Jadi ini dibaca 70 kali pagi dan siang, atau pagi dan sore. Jadi dibaca setiap hari pagi dan siang 70 kali. Jadi sekali lagi saya baca, jangan ikuti. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ahnini bifadlika amman siwaka. Dibaca pagi dan sore atau pagi dan siang 70 kali. Maka dengan ini sore hari ini saya ijazahkan kepada panjenengan semuanya. Jangan jawab qabiltul ijazah. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah bi barakati wa karamati sahibul ijazah Sayyidil Walid Ki Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syarili wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah utangi lunas kok tapi insyaallah ruwet-ruwet ya. Nanti insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang barokah. Amin. Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niku saged kula matur dan juga perlu saya sampaikan kepada semua jamaah Riyadhul Jannah terkhusus. Nanti setelah ini ada musyawarah kepada pengurus keluarga maupun
PAJ untuk bisa berkumpul nanti di bawah, karena akan saya sampaikan juga tentang pakem-pakem majelis dan juga rangkaian-rangkaian tertib membaca maulid, membaca sholawat. Nanti insya Allah nanti selesai acaranya. Oke. Terus ini ada juga titipan dari pengurus Riyadul Jannah Hongkong. Insya Allah pada hari ini secara simbolis saya akan meresmikan sekaligus melantik, yaitu Riyadul Jannah, pimpinan anak cabang Riyadul Jannah Yunlong. Jadi ini ada beberapa nama yang akan kami sebut, yang akan kami resmikan. Setelah itu nanti bisa disempurnakan kembali oleh PJI RJ Hongkong untuk bisa lebih disempurnakan nama-namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan kepengurusan Riyadul Jannah atau PAJ Riyadul Jannah Yunlong Hongkong. Ketua 1 Bapak Muhammad Saiful. Ketua 2 Ibu Siti Arina. Sekretaris Ibu Wijiyati. Bendahara Ibu Lili Yasmiati, Bidang Humas Ibu Wiranti. Maka dengan ini kami atas nama Khatib Majlis Riyadul Jannah Pusat meresmikan sekaligus melantik susunan kepengurusan pimpinan anak cabang Riyadul Jannah Yunlong Istimewa Hongkong. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pesan saya kepada pengurus yang telah dilantik pada hari ini, yaitu Riyadul Jannah Yunlong, pesan saya hanya 3 S. S yang pertama, selamatkan majelis. S yang kedua, sejahterakan majelis. Dan S yang ketiga, sebarluaskan majelis. Mudah-mudahan pengurus yang baru yang telah dilantik diberikan kekuatan oleh Allah zahiran wa batinan, diberikan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan bisa mensyiarkan tepatnya di daerah Yunlong, insya Allah menjadikan syiar Islam, syiar maulid di Yunlong hatta ila yaumil qiyamah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, selamat dan sukses kepada PJI RJ Hongkong maupun PAJ Riyadul Jannah Hongkong yang telah menyelenggarakan acara hall pada hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Riyadul Jannah Hongkong, sukses selalu untuk PAJ Riyadul Jannah Hongkong. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahimin.
والصحب والتابعين يا Yang terakhir sebelum kita sama-sama tutup acara malam sore hari ini, biasa nyebut hari. Sebelum kita tutup dengan doa sekaligus bermunajat dan kita mohon ampun kepada Allah, nanti dimohon air minumnya bisa dibuka. Insya Allah itu menjadi air minum yang penuh barokah. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya hajat dikabul hajatnya oleh Allah. Jadi dulu abah saya itu selalu mengajarkan kepada saya, kalau hadir majlis maulid atau majlis kholad dimanapun, kalau bisa membawa air minum, air putih ya, maupun lewat botol maupun gelas terserah. Jadi kalau hadir maulid dimanapun, hadir kholad dimanapun, kalau bisa membawa air, diniatkan untuk obat. Jadi ketika pulang, kalau kita punya anak, diminumkan ke anak-anak kita semua. Insya Allah menjadikan dzurriyyatan thayyibah, menjadi anak yang baik-baik, anak yang soleh dan solihah. Dan juga untuk keluarga kita, orang tua kita, mudah-mudahan berkah air minum ini, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakit dari Allah. Terkhusus kepada orang tua kita, mudah-mudahan diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Terus ada juga yang bertanya, Gus, ini saya ada hajat, kalau tanah saya kejual, insya Allah ngeten-ngeten, ada lagi. Biasanya kan mau ada semacam. Beripun cara Gus agar hasil, cukup panjenengan air minum maulid ini. Ketika pulang jangan siram ke tanah panjenengan. Insya Allah mudah-mudahan tidak akan lama, mudah-mudahan Allah beri hasil. Insya Allah segera kesati lah nanti. Jadi macam jadi menawi tanahnya sulit kejual atau kurang ombong, insya Allah terus dengan bawa air minum maulid ini, mudah-mudahan berkah Rasulullah Allah berikan jembar semuanya. Amin Allahumma amin. Jadi sebelum kita bacakan doa sekaligus munajat bersama, ini saya bawa dari rumah dari Malang, membawa hadiah, yaitu kitab maulid, kitab maulid yang bentuknya lebih kecil, lebih gampang dibawa, jadi dimasukkan saku juga cukup. Tapi ini saya hanya membawa terbatas hanya 20 kitab. Kalau tahun lalu, beberapa waktu yang lalu saya berikan kitab kecil namanya Suratul Bas. Masih ingat tidak? Masih. Dibawa enggak? Dibawa. Oh, dibaca enggak? Dibaca. Oh, enggak ada yang kebagian. Jadi kitab yang dulu saya bawa itu adalah amalan terakhir daripada Gus Rahim. Itu siapa orang yang baca satu kali toh, kitabnya kan tipis itu, hanya beberapa lembar. Itu betul. Contohnya itu saya nyambut. Jadi ini suatu khas. Dulu saya pernah kasih ini tahun lalu insya Allah. Masih ingat ya? Masih. Nah, ini amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang nyusun adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi saya diberikan amalan ini sama Abah Gus Rahim dulu sebelum meninggal. Langsung saya baca sekali tok, baru baca malamnya baru merasa. Saya tidak menyampaikan hasilnya bagaimana rahasia. Rahasia. Panjenengan nanti akan merasakan sendiri. Yang penting istirahat. Yang belum punya ini nanti bisa fotokopi atau minta Ustaz Anton, Ustaz Wanto atau Ustaz Jusman, nanti ini bisa difotokopi, diperbanyak, diperbanyak kepada semuanya para jamaah yang meminta. Jadi ini amalan yang dulu pernah saya kasih, dan untuk saat ini saya membawa kitab maulid edisi khusus, yaitu dengan ukuran yang lebih mini, insya Allah lebih gampang dibawa. Jadi ini 10 kitab maulid
saya berikan pengurus, 10-nya untuk jamaah. Ngerti nggih? Jadi kalau saya pinginnya semuanya ada 1000 orang, insya Allah mudah-mudahan dengan kesempatan bisa hormat panjenengan sedaya. Kalau jenengan bahagia, saya ikut bahagia. Kalau jenengan susah, saya ikut susah. Kalau jenengan sakit, saya ikut sakit. Jadi panjenengan harus senang semuanya. Kalau maulidan tuh harus senang. Jangan ada sumpah terus. Saya lihat wajah-wajahnya kok wonten kan sumpah. Napa nek kok sumpah? Mikir ngopo panjenengan? Tunduk niku khusyuk napa ngantuk? Wis saking khusyuke nggih. Alhamdulillah. Terus pun sampai sumpah maulidan sholawatan hatinya harus senang. Hatinya harus bahagia. Coba panjenengan lihat, orang yang maksiat bisa senang dengan kemaksiatannya, orang yang tidak bisa dengan ketaatannya, tidak senang dengan ketaatannya, itu kebacut tuh. Kira mungkin? Jangan tinggali. Kalau di Malang itu ada namanya cekson horor. Horor itu. Nah itu di cekson orang-orang bisa joget-joget dengan bahagia dengan kemaksiatan. Dan kita ini loh. Orang taat tidak bisa senang dengan ketaatannya, kebacut berarti ya. Dipertanyakan hatinya itu. Gini mungkin. Maka dari itu maulidan harus bahagia. Oh iya, aku ingin hadir maulid. Aku tidak hadir sholawat, ingin hormat kanjeng Nabi. Bilang ada. Ini harus senang hatinya. Susah, selamat. Jadi hatinya harus bahagia. Jadi kalau suwun kalau maulidan ini anggap menyetrum hati kita. Tidak hanya HP terus dicas, tapi hati perlu dicas. Betul tidak? Bolak-balik bangun tidur HP, terus ke kamar mandi HP, sholawatan, Masya Allah. Mau makan, ketika makan, sesudah makan, la haula wala quwwata. Ini hampir kemudian. Dan padahal yang paling penting adalah ngecas hati kita. Ini hati ini perlu disetrum. Kalau hati tidak disetrum, gampang ngedrop. Ini apa nih? Gampang ngedrop. Dikit-dikit dihina, difitnah, gak ada orang yang fitnah, akhirnya ambruk. Wes kan gak hadir maulidan, wes dan aras-arasan, wes malas gitu apa nih? Makanya hati ini perlu dicas. Salah satunya kumpul bersama orang soleh, berkumpul di majlis maulid seperti ini, majlis maulid ini ngecas hati. Mudah-mudahan pulang nanti pekerjaannya tambah semangat lagi, pekerjaannya, usahanya tambah semangat lagi. Insya Allah keluarganya barokah, anak-anaknya barokah. Jadi kalau suwun sing seneng kabeh nggih, aja susah panjenengan kula nggih derek mikir nggih. Boten nggih. Mungkin bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin. Jadi langsung saja saya akan memberikan beberapa kitab maulid, yaitu 10. Ini dari BCI RJ Hongkong ini Dewan Penasehat itu tidak tahu. Yang hadir saja wis, yang hadir tidak hadir belum rezeki berarti. Oke, jadi yang hadir saya akan memberikan kitab maulid. Nanti sisanya akan dibagikan ke semua jamaah. Terpilih orang-orang terpilih saja. Ini saya berikan hadiah yang pertama kepada Ustaz Anton. Setelah kedua Riyadul Jannah Paswibi DAC sekaligus Dewan Penasehat Riyadul Jannah Hongkong. Dan yang kedua kepada Ustaz Kristiawanto, yaitu Dewan Penasehat Dewan Pembina Riyadul Jannah Hongkong, dan juga Rois Surya yang mana dulu mulainya di Riyadul Jannah. Alhamdulillah berkah Riyadul Jannah diangkat menjadi Rois Surya MU. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada beliau, kekuatan kepada beliau. Dan juga saya berikan yang ketiga kepada Ustaz Jusman selaku ketua PAC Riyadul Jannah Kaulun. Alhamdulillah selamat Ustaz Jusman. Terus ini Jusman. Wah, alhamdulillah. Ibu Ustaz Kristiawanto, alhamdulillah yang barokah.
Pengurus PJI NU Bidang Keuangan Bapak itu Bapak Titi, ya. Selamat Bapak Titi. Ya. Terus kepada Bapak Ujang, Masya Allah, jadi saya pertama kali menginjakkan kaki di Hong Kong bertemu dengan Bapak Ujang. Insya Allah mudah-mudahan bisa manfaat barokah. Itu yang kita doakan Pak Ujang diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, penyakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Dan juga selanjutnya saya berikan kepada pelindung Riyadul Jannah Qaulun Pak Warno. Selamat Pak Warno. Ini beliau juga sebagai komunitas driver. Masya Allah, mudah-mudahan manfaat yang sabar. Jadi driver manut mawon ya, sabar mawon ya. Mungkin dibarengi kekuatan. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu Hajah Fatimah selaku Ketua Muslimat dan sekaligus Dewan Penasehat Riyadul Jannah Hong Kong. Bismillah. Selamat Ibu. Mudah-mudahan bisa manfaat berkah. Mudah-mudahan Ibu Hajah Fatimah diberikan kekuatan oleh Allah. Dan selanjutnya kepada Ibu Munawwar. Oh, ternyata Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu Munawwar, bismillah. Mungkin barokah manfaat. Selanjutnya terus dari Ibu Lasmi. Ini barokah. Mungkin manfaat dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun cukup nggih. Asline kurang nih saya nggih. Oh Ibu Zaharmi, wis tegal malih ya. Nggih, alhamdulillah. Jadi kula ucapkan selamat kepada Ibu Zaharmi. Nggih. Apa nih kurang pinten ini? Fotokopi mawon lho, Bos. Nggih. Ibu sampun cekap nggih. Nggih, insyaallah pengurus yang lain akan menyusul nggih. Karena kitabnya terbatas, okay? Mudah-mudahan nanti saya tunggu di Malang. Okay? Yang mau minta maulid saya tunggu di rumah nanti, okay? Saya akan berikan, okay? Kepada para jamaah maupun pengurus Riyadul Jannah yang ingin membawa kitab maulid, okay? Sekaligus makin dengan terbatu sekalian refreshing, atau enggak? Monggo kinara menawi makin terdalam. Okay? Terus niki ada berapa kitab nih? 9 kitab saya akan bagikan ke semua para jamaah secara singkat saja. Riyadul Jannah sudah cukup ya. Jangan cukup. Loh, langsung maju nih. Maju kabeh terusan kok. Oh, gitu terus zaman syarat mawon pun. Gitu bismillah, bismillah. Loh, maju kabeh mangke betul. Kersane buat cukup nggih. Panitia Riyadul cukup 3 orang nggih. Alhamdulillah yang lain biar dibagi ke para jamaah. Alhamdulillah saya bagi dari sini 2 3 nggih. Betul. Saya tetap di tempat dulu. Nanti cukup angkat tangan saja. Enggak. Ini Ibu sini. Ibu Farida. Oh, dari Yunlong. Masya Allah. Saya bisa selamat. Sampun ya. Yang lain untuk jamaah ya. Ada 5 tuh. Tetap di tempat saja dulu. Oh, dari jamaah. Oh, ada juga. Saya panggil saja, ya. Setuju? Ya, saya panggil aja biar apa tertib. Oke. Yuk, sebentar, ya. Oke. Yang maju saya kasih pertanyaan. Oke. Saya kasih pertanyaan, kalau bisa jawab saya kasih. Ada, ya. Gampang kok, gampang saja. Ketika tadi saya memberi amalan, amalannya apa? Coba bisa disampaikan. Ibu sini. Tadi siapa yang bisa? Allah
Oke, yang kerudung hijau, monggo. Kerudung hijau nggak? Kerudung hijau. Oh, saya copiri ya. Dulu tasnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni bihalalika Salah. Kok kurang pas gitu? Kurang pas. Iya. Kurang pas kasihan. Coba akan itu. Aku udah. Oke, monggo sampingnya. Iya, sekedar nih, monggo. Masya Allah, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Saking pundi ibu. Saking pundi Indonesia. Oh, Jawa Tengah. Nggih, Ibu sinten asmane? Saudara hati nggih selamat nggih, mugi-mugi betul manfaat berkah insyaallah. Nggih. Oh, saking BCI Muslimat nggih. Mau amalan sampun nggih. Karena baru datang tadi juga nih BCI Muslimat NU. Jadi pertanyaan saya niku apa gampang. Hari ini khol guru Gus Wahim yang keberapa? Iya benar. yang ke-9. Aku salah begitu. Gimana tuh ibu? Gampang loh ada pertanyaan itu. Oke, pasti tahu semuanya nih. Sebut apa ya ibu? Ganti pertanyaan ibu. Gitu. Oke. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ikut nyimak dari tadi saya bertanya. Ngapunten diutamakan antri nggih. Sopan santune kalau dulu matur nggih antri. Nggih antri mawon. Rezeki panjenengan insyaallah jenengan sing tabah kok. Nggih, ngapunten. Oke, matur nuwun. Terus yang ikut nyimak mulai dari tadi, alhamdulillah terima kasih matur nuwun kepada semua para hadirin hadirat semuanya. Pertanyaan saya tadi adalah abahnya Gus Rohim namanya siapa? Ayo yang ikut nyimak tadi, insya Allah namanya Gus Rohim karena ini kolnya Gus Rohim ya. Saya bertanya, yang tahu berdiri langsung maju. Maju berdiri mawon. Mbak yang warna biru mau. Abahnya Gus Rohim, ayahnya Gus Rohim dari namanya siapa? Iya. Kok mbaknya tuh Syahdi? Anu asap sini ya. Oke, monggo. Mbak Sinten Batik Matulaili dari Tegal. Oh, masya Allah. Oke, matur nuwun, monggo. Ke-11 Gus. Itu tahunya. Kalau ayahnya Gus Rohim namanya siapa? Udah semarang. Monggo, saya niku monggo. Iya, yang lain banget. Iya, matur nuwun. Sudah. Oh, belum. Oh, masih gugup. Oke. Barangkali ingat bisa disampaikan. Kiai Ahmad Asadili. Oh, alhamdulillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oke, selamat kepada Mbak Sinten. Oh, Muhammadul Laili. Oke. Laili Gus. Alhamdulillah, mugi-mugi manfaat barokah. Oke, tinggal dua. Kiai Haji Ahmad Syadili itu kakek saya. Itu asalnya dari mana? Tadi saya sampaikan. Asalnya dari mana? Ayo, monggo yang bisa. Monggo sing tengah. Oh, yang tengah. Maju. Yang tengah. Oke, Mbak Yai Syadili, loh, ini mau kata santrian nih, sekedar. Di Kiai Haji Ahmad Syadili asalnya dari
Tasikmalaya, alhamdulillah. Benar. Betul. Jadi Ahmad Syadili adalah dari Tasikmalaya, asli orang Sunda. Terima kasih. Namanya sinten Ibu Eni saking Malang. Matur nuwun Ibu Eni. Yang terakhir. Riyadul Jannah Hongkong sudah berjalan berapa tahun? Karena ini milad Riyadul Jannah Hongkong juga. Di luar Riyadul Jannah yang jawab. Kalau Riyadul Jannah pasti tahu. Jadi yang umum, yang paling belakang Ibu baju putih dan nonton putih. Yang belakang tidak kebagian. Di RC tadi. Oh Riyadul Jannah nih. Songsoi. Oh ini panitia nih. Dia nonton yang lain. Ini ibu yang ini jubah hitam nih. Ayo monggo. Satu-satu. Alhamdulillah. Ini keluarga baru Riyadul Jannah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 tahun. 9 tahun. Berjalan berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. 9 tahun. Gimana jemaah? Salah ya. Nanti salah. 7 apa 9? 9. Yakin? Alhamdulillah. Selamat kepada Ibu Cinta Kasmana. Siti Romola. Siti Romlah. Saking pun sih. Saking Blitar. Saking Blitar. Masya Allah. Selamat. Mungkin betul manfaat dan barokah. Alhamdulillah. Itulah beberapa hadiah yang sakit kulo sampaikan. Tidak ada lain kulo ingin akan malingan sedaya. Mungkin dengan ikut bahagia. Yang belum menerima ikhlas insya Allah mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Tidak tahu kapan, insya Allah sampai kepanggilan malih bisa menghormat panjenengan. Barangkali panjenengan pulang ke Pulau Jawa, monggo binara Malang. Macam nggih? Monggo, insya Allah Pulau Sukadi langsung mangke. Mungkin sakit betul manfaat dan barokah. Monggo saran-saran kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tenangkan aktivitas kita tenangkan hati kita dan pikiran kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala kita sekaligus dengan buka air minum itu. Mudah-mudahan air minum yang ada di hadapan panjenengan menjadikan air minum yang penuh keberkahan, menjadi obat untuk kita semuanya, untuk bekal kita semuanya ketika pulang nanti. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan doa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil
Ampuni dosa kami, ampuni salah kami, ampuni maksiat kami ya Allah. Ya Allah, di kesempatan yang baik ini kami bertobat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni salah kami. Ya Allah, kami orang yang hina. Ya Allah, kami orang yang berdosa. Ya Allah, dengan berkah majlis ini, ampuni dosa kami, ampuni salah kami, ampuni maksiat kami ya Allah. Ya Allah, tiap hari kami melakukan dosa, tiap hari kami melakukan maksiat. Pada saat ini kami bertobat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami. Ya Allah, ridha, ya Allah, ridha, wal afwa amma madha, mani siwaka ampuni dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Salah kami kepada orang tua kami, durhakanya kami kepada orang tua kami. Ya Allah, kami sering membentak orang tua. Ya Allah, kami sering menyakiti hati orang tua. Ampuni dosa kami, ampuni salah kami. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup berilah sehat walafiat, yang telah meninggal dunia berikanlah husnul khatimah, berikanlah husnul khatimah. Ya Allah, bihusnil khatimah.
لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك يا الله يا الله ya Allah, permintaan terakhir kami, wafatkan kami dengan husnul khatimah, wafatkan kami dengan husnul khatimah, wafatkan kami dengan husnul khatimah, wahfir lana bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah terima taubat kami, ampuni dosa kami, ampuni salah kami, ampuni maksiat kami ya Allah. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Berkahi anak-anak kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang baik-baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang baik-baik, dzurriyyatan thayyibah, anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, perlu saya umumkan sekaligus saya sampaikan, insya Allah nanti tanggal 4 April saya undang, 4 April 2026. Barangkali panjenengan pulang ke Indonesia, saya undang panjenengan dalam rangka halal bihalal Riyadhul Jannah se-Indonesia bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi saya nanti tanggal 4 April 2026. Jadi masih ada beberapa bulan yang akan datang. Barangkali panjenengan pulang ke Indonesia, barangkali pas pulang bersama keluarga, anak-anak bisa diajak, sanak famili semuanya dalam rangka halal bihalal Riyadhul Jannah se-Indonesia tahun 2026 bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta. Kemarin alhamdulillah berkah doa panjenengan
bisa berjalan lancar dan sukses di Kota Bandung. Jadi tahun ini kemarin di Kota Bandung, tepatnya di Masjid Pusdai Nasional, tepatnya di Kota Bandung, dan tahun yang lalu di Islamic Center Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi insya Allah tahun depan bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta. Mari kita hadir. Alhamdulillah dari berbagai daerah itu setiap tahun kurang lebih ada, kemarin terakhir di Bandung ada kurang lebih 300 bis yang masuk ke Kota Bandung, dan tahun-tahun yang lalu di Istiqlal 3 tahun yang lalu itu sampai Pak Prabowo itu kaget, Pak Presiden ketika waktu itu hadir di Istiqlal bersama Riyadul Jannah, itu juga Gus ini kok bisnya memenuhi Istiqlal semuanya, Masya Allah itu. Pak Prabowo langsung menyampaikan kepada saya, terus saya angkat menjadi pelindung Riyadul Jannah Pusat. Alhamdulillah. Jadi Pak Prabowo sekarang menjadi pelindung Riyadul Jannah Pusat, dan juga beliau ingin mengadakan Riyadul Jannah di ibu kota Nusantara. Alhamdulillah. Berarti hadir ya? Insya Allah berangkat, insya Allah boten, insya Allah berangkat ke IKN. Tapi sementara Pulau Suwun dan beliau Pak Prabowo Pulau Nyuwun dan Istiqlal dia. Ternyata karena aksesnya ke IKN masih agak sulit ke Pulau Kalimantan, apalagi nanti harus booking beberapa kapal, jadi agak kerepotan. Jadi kalau sementara tahun depan mendapat di Masjid Istiqlal agar bisa menjangkau semua jamaah Riyadul Jannah se-Indonesia, tepatnya di ibu kota Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan diberikan lancar dan sukses oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga nanti bulan Agustus, di akhir bulan Agustus barangkali ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah coba katakan, oh banyak Alhamdulillah. Nanti tanggal 23 Agustus bertempat di Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Semarang. Jadi lokasinya di Kota Semarang. Oh, Masjid Agung. Apa namanya? Simpang apa? Simpang 5. Simpang 5 Semarang. Betul Simpang 5 Semarang Jadi Agustusnya di Semarang, di Simpang 5 itu, dan nanti bulan depan, bulan depan, Juli beda Juli bulan depan di Simpang 5 Gumul Kota Kediri. Jadi bulan depan insya Allah mudah-mudahan serangkaian kegiatan Riyadul Jannah di Indonesia dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua jemaah yang hadir Allah berikan keistiqomahan, dan juga untuk di Hongkong juga mungkin rutinannya tambah istiqomah. Setiap ahad lagi kegiatan Riyadul Jannah Hongkong, dan juga PAC di wilayah-wilayah ada setiap seminggu sekali, wonten akan 2 minggu sekali. Alhamdulillah Paulun, Koswebi, Yunlon dan sekitarnya. Mudah-mudahan semuanya Allah maringi istiqomah. Kalau ditanya sampai kapan Gus seperti ini, sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Sampai kapan Gus? Sampai akhir hayat. Guru kita Gus Rahim itu sampai akhir hayat. Beliau berjuang untuk Rasulullah sampai akhir hayat beliau. Mudah-mudahan dikumpulkan bersama Rasulullah. Kalau jadi senang kumpul bersama orang baik, insya Allah di akhirat berkumpul bersama orang baik. Amin Allahumma. Matur mawon saking kula pindah balik matur cekap iki. Nggih, setengah 5. Harus selawatan lagi. Nggih, pun. Nggih, titipan selawat sekaligus titipan panitia. Oh, ada. Nggih, kula pasrahkan urusan antar. Jadi sepindah malih kula tasawuf bantu matur nuwun sedaya nggih. Pangapunten lahir batin sampai jumpa kembali. Nggih. Sehat-sehat sedaya nggih. Dijaga kesehatan sedaya nggih. Jenengan sehat kula derek sehat nggih. Ojo susah-susah nggih. Jenengan sakit kula derek sakit. Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Sehat rezekine, sehat dompete, sehat atine, sehat pikirane, sehat awake. Insyaallah sedaya nggih sehat. Al-Fatihah. Iya kan saya sudah. Matur nuwun dan pangapunten, saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
pada beli